kampung bahasa yang coba kita kembangkan di Tulungagung, kemudian ada dari Probolinggo, Situbondo, dan sebagainya. Jawa Timur misalkan, ada Pak Kusen sebagai ketua MGMP bahasa Inggris, SMA, Pak Heri yang SMK kalau nggak salah. Nah, seberapa jauh guru-gurunya itu diajari tentang gimana buka room dan sebagainya dari virtual skill ini, dan gurunya itulah yang ngajari siswanya. Nah, 2-3 guru antar kota itu sepakat, siswaku berdebat dengan siswamu dan siswanya sana gitu kan. Jadi misalkan Pak Kusen yang dari Kediri, kemudian dari Bu Holi yang ada dari Bondowoso, ada lagi Pak Faria dari Kaltara. Sepakat, saya kasih 6 siswa, kamu 6 siswa, dibikin grup, saya tadi tak tunjukkan, berdiskusi lah siswa itu dengan topik yang kita beri atau topik yang bebas. Peningkatan kosakata dengan memanfaatkan IT, memanfaatkan VCT skill, itu yang kita akan kejar di angkatan 9 dan seterusnya gitu. Dan ini salah satu yang terus kita develop. Karena kita pengen anak-anak kita itu menjadi tuan rumah di Asia Tenggara. Jangan orang lain masuk ke sini, tapi kita juga harus dorong anak-anak kita keluar. Ini contohnya, ini storytelling kabupaten Tulungagung gitu kan. Memaksa siswa mempelajari kosakata baru. Dipaksa. Maka siswa berani bercerita dengan buntut. Memaksa siswa mahasiswa gurunya untuk berkomunikasi antar sekolah, antar kota, antar kabupaten. Saya nggak terlalu bisa Pak, ya belajar. Saya dulu juga nggak bisa, ya belajar aja. Kalau belajar tiap hari, saya juga lagi belajar bahasa Jepang, ya mumet juga, tapi ya menarik gitu. Niat aja gitu. Dan memaksa anak berani kata tidak. Kalau enggak, kita itu di luar, ya tapi nggak dikerjain, ya nggak ngerti gitu. Karena kosakatanya nggak bagus. Dan kita mikir adalah anak-anak generasi yang sekarang ini 5 tahun, 10 tahun lagi, ya udah bersaing antara Vietnam, Thailand, Indonesia, India, dan sebagainya. Kalau kita nggak bisa mikir bahasa Inggris, bahasa asing, berdebat, kita jadi penonton di negara sendiri, kita nggak terlalu bisa. Ini yang beberapa strategi-strategi yang itu-itunya. Nah ini, kita lagi dengan kita language, Iqbal dan Il. Jadi intinya gini, mutunya, membantu belajar bahasa kan menjadi kaya dan pandai bahasa. Tapi toolnya tadi adalah IT tadi gitu. Nah ini yang terus kita kembangkan dari kampung bahasa asing, dan harapan kita ini akan dipercepat oleh Anda semuanya yang sekarang akan menjadi, kita harapkan menjadi instruktur. Apa yang ini kerja gotong royong, jadi seperti yang terdahulu, apa yang bisa kita berikan pada Anda ya bisa memberikan sertifikat gitu, tapi Anda bisa ngajari teman-teman Anda dan sebagainya. Itu salah satu yang kita informasikan pada Anda sejak dini gitu. Hingga nanti kita akan lihat lagi pengaturannya, dan strategi pengaturan kita akan monitor dari Jakarta sama dari Bandung. Jadi setiap provinsi itu kita usahakan ada koordinator dari provinsi masing-masing yang di sini namanya sudah punya, ada 135. Jadi kita pilih bareng-bareng aja. Atau nanti Anda sebutin, saya mau jadi koordinator di provinsi Pak. Ya udah, nanti kita coba kirim surat ke dinas provinsinya bahwa kita kawan-kawan yang sudah daftar, saya nggak mau banyak-banyak. Sekarang itu ada 650-an, kita berhenti 700. Tapi 700 dibantu oleh ratusan instruktur. Tapi 700 guru, kita harapkan dia bisa memperbanyak siswa-siswa di sekolahnya gitu. Jadi tidak cross sekolah lagi, tapi begitu gurunya udah pinter, udah kenal satu sama lain, yang seminggu kita selesaikan dalam seminggu, nggak 2 bulan, nggak sebulan, tapi seminggu. Kemudian minggu berikutnya adalah ngajari siswa-siswa di sekolahnya, tapi dia udah kenal satu sama lain, teknologi udah kenal gitu. Itu yang ingin saya informasikan. Nah, mungkin Pak Raka silakan ditambahkan. Ini tambahan dari informasi awal dari kami. Baik, Pak, bisa Pak Sena bisa dijadikan co-host juga, Pak? Ya, oke. Ya, bentar. Ya, jadi selamat sore sebelumnya Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini.
Jadi sebenarnya penjelasan ini akan dijelaskan oleh Pak Sena, namun mungkin secara singkat ya akan saya coba jelaskan secara singkat sebentar. Ya, ini kurang lebih ini materi yang dibuat oleh saya dan Pak Sena. Sebenarnya ini mengacu ke VCT yang sebelumnya ya, di mana saya dan Pak Sena ini sebagai peserta kegiatan ini. Jadi sebelumnya kita merupakan alumni dari VCT Batch 9, yang mana VCT Batch 8, mohon maaf. Jadi VCT Batch 8 ini memang berbeda ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Gatot tadi, bahwa VCT Batch 9 lebih menekankan kepada kemampuan. Nah, apakah PPT-nya tampil, Bapak Ibu? Tampil ya. Nah, karena kegiatan, ya Pak, ya. Karena kegiatan akan dipadatkan ya, jadi dalam hanya 1 bulan ya, kurang lebih dari 6 April sampai 30 April, mengacu ke VCT yang selanjutnya itu kita waktu VCT Batch 8 itu waktunya sangat panjang, sekitar 6 minggu kurang lebih. 6 minggu, hampir satu bulan, hampir 2 bulan sebenarnya. Nah, di mana di dalam 1 bulan tersebut atau 2 bulan tersebut kita disibukkan dalam tugas-tugas yang terhitung jumlahnya lumayan banyak ya gitu, dan insya Allah gitu tugas yang kita rancang bersama Pak Gatot, saya dan Pak Sena ini akan disederhanakan dibanding VCT Batch sebelumnya, karena menurut kami walaupun tugas yang kemarin itu sangat ya gitu, tapi berulang-ulang gitu, dalam artian bahwa kita sebenarnya tidak perlu lagi melakukan kegiatan misalkan diseminasi dan lain sebagainya, karena sebelumnya kita juga telah diajarkan skill-skill seperti yang Bapak Ibu lihat, dan menurut saya skill VCT ini yang kita lihat di sini itu seperti online recruitment dan pengelolaan Vicon Room, kreasi narasi dan digital flyer, teknik menjadi presenter, host dan moderator, serta record dan upload video ke YouTube, itu menurut kita apabila dipraktikkan itu akan sangat mudah gitu. Jadi memang dalam 1 minggu seperti pembuatan online recruitment dan pengelolaan Vicon Room itu bisa beres dalam waktu 1 atau 2 hari sebenarnya gitu. Jadi kita sederhanakan, misalkan di rencananya itu di minggu pertama kita akan membahas mengenai online recruitment dan pengelolaan Vicon Room. Nanti setelah pembahasan, nanti Bapak dan Ibu atau selaku instruktur ya nanti akan menjelaskan apa sih online recruitment dan pengelolaan Vicon Room itu kepada para peserta ya, peserta yang mengikuti kegiatan ini. Jadi nanti dalam 1 minggu misalkan pembahasan oleh misalkan oleh misalkan bapak ibu yang berkompeten gitu di bidang ini, online recruitment dan pengelolaan Vicon Room, nanti mereka nanti beliau akan memaparkan materi di hari Selasa misalkan, di hari pembukaan tanggal 6 April misalkan. Nah nanti dari hari Rabu sampai hari Jumat itu nanti akan ada tugas, di mana nanti di akhir minggu, misalkan di antara Sabtu atau Minggu, nanti akan ada kantung tugas di mana Bapak Ibu akan mengumpulkan, atau para peserta atau Bapak Ibu akan menampilkan atau memberitahukan kepada para peserta mengenai tugas, pengumpulan tugas. Nah nanti kantong tugasnya nanti akan dipersiapkan. Lalu minggu kedua seperti itu lagi, kita pertama pemaparan dulu, seperti apa kreasi dan narasi dan digital flyer itu pembentukannya, cara bikinnya, menggunakan aplikasi apa misalnya. Nah nanti dikasih tugas berapa hari misalkan, dan nanti di Sabtu Minggu pengumpulan tugas lagi. Begitupun minggu ketiga dan minggu keempat. Seperti itu. Nah di sini jadwal kegiatannya ya, bisa dilihat tadi yang saya tadi telah jelaskan bahwa di sini ada, jadi tadi balik lagi ke tiap minggu itu pasti akan ada pemateri dulu di hari pertama, di minggu pertama, biasanya di minggu pertama, di hari pertama di minggu pertama tersebut maksudnya. Jadi maksudnya ketika hari Senin atau hari Selasa hari pembukaan itu kita memaparkan dulu, lalu kita beri tugas. Kantong tugasnya dikumpulin di hari Jumat atau Sabtu Minggu. Nanti hari Seninnya, misalkan Senin minggu berikutnya, nah kita nanti pemaparan materi lagi,
pemaparan materi nanti tugas lagi begitu sampai akhir April nanti, karena kalau yang VCT batch 8 kemarin itu ditumpuk di akhir gitu di kantong tugasnya. Jadi menurut kami ini akan lebih efektif dibandingkan yang sebelumnya. Di sini tugas peserta bisa dilihat, mungkin nanti akan ada koreksi lebih lanjut ya, karena ini masih dalam draft. Yang tugas peserta bisa dilihat di sini, nanti bisa para instruktur Bapak Ibu semua nanti akan melampirkan atau akan memberitahukan kepada siswa-siswinya tugas pesertanya ini apa aja gitu. Di sini bisa terlampir di sini. Jadi tugas pesertanya ini sebenarnya nggak beda jauh dari VCT batch 8 sebelumnya ya, karena menurut kami ya memang tugasnya itu menarik gitu dan pas juga gitu untuk melatih skill. Apa? Ya. Nah, jadi tugas peserta itu tidak berbeda jauh dibandingkan yang sebelumnya, tapi perbedaannya tadi sebagaimana dijelaskan oleh Pak Gatot adalah mengenai presentasinya tadi, di mana kalau kami di VCT batch 8 sebelumnya itu kita hanya pemaparan materi menggunakan bahasa Indonesia, tetapi Bapak Ibu atau para peserta di VCT batch 9 ini ada keharusan untuk melakukan presentasi menggunakan bahasa Inggris. Ini perbedaannya. Bisa dilihat ya tugas-tugasnya. Seperti apa gimana, tentu pasti akan kita infokan terus ya mengenai tugas-tugasnya, dan di mana nanti para instruktur atau Bapak Ibu nanti akan memberikan tugas-tugas ini atau mengingatkan tugas-tugas ini kepada para peserta. Ini bisa dilihat di sini. Atau mungkin Pak Sena apakah sudah join? Pas ada yang mau ditambahkan terkait penjelasan tadi dari awal? Ya, baik. Ya. Ya, terima kasih. Halo, Pak Sena. Halo. Kami juga emang alumni batch 8, jadi kurang lebih pasti konsepnya juga hampir sama dengan pelaksanaan ketika batch 8. Namun kita sambil evaluasi, jadi kita juga kemarin evaluasi bersama Pak Gatot juga, apa saja sih kemarin kendala dari batch 8, nah kita coba memperbaiki di dalam pelaksanaan batch 9 ini. Jadi contoh, kan kita batch 8 itu lebih Suaranya hilang, Sen. Ini sedang ada masalah sinyal ya Pak Sena. Halo? Halo, Pak Sena? Oh, apa lagi? Pak, sepertinya Pak Sena terpantau keluar, Pak. Halo? Oh ya, halo? Jelas Kak, suara? Jelas. Halo? Ya, jelas Pak. Ya, mohon maaf ya, dilanjut Pak. agak kurang bagus ini sinyalnya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini kita ambil konsep ini juga referensinya dari batch 8 kemarin, cuma kita juga sudah evaluasi sama Pak Gatot kemarin. Pak Sena, suaranya nggak ada lagi. Halo? Halo?
Raka, kamu yang jelasin aja oleh pertanyaan. Oh iya, karena baik. rupanya di situ jelas Ya. Ya Pak. Halo Pak, suara saya apa jelas Pak? Soalnya di sini sinyal saya juga kurang bagus Pak. Jelas Pak. Jelas ya Bu. Baik. Jelas. Baik. Sambil membackup tadi yang dari Pak Sena ya, sebenarnya kurang lebih sama. Jadi jadwal kegiatan ini kita padatkan dalam 1 bulan karena menurut kami sebenarnya tugas atau banyak yang tadi yang Pak Gatot lampirkan ya, bahwa dari berapa banyak peserta hanya berapa persen yang lulus. Itu bukan karena kesulitan dari tugasnya, melainkan waktu pengerjaannya, karena memang kita kembali pada VCT sebelumnya, di mana kalau menurut kami tugasnya itu melatih skill sekali, cuman memang sangat banyak. Bukan berarti tugas VCT batch 9 ini juga sedikit juga, tapi banyak juga, cuman kita efisiensikan gitu, karena menurut kami ketika dipadatkan dalam 1 minggu itu biasanya lebih cepat gitu, dan memang tugasnya itu apabila dipraktikan gitu memang pada awalnya akan sulit, tetapi menurut kami apabila sudah dipraktikan, dilakukan berulang-ulang itu akan mudah gitu. Begitupun pembentukan tugasnya gitu. Jadi ini disederhanakan dibandingkan yang sebelumnya. Jadi di waktu tadi yang sudah saya jelaskan tadi di awal minggu sebelumnya. Ya, di sini minggu pertama kita akan memaparkan atau akan temanya itu di minggu pertama itu adalah online recruitment dan pengelolaan Vconroom. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut mengenai aplikasi yang digunakan dalam online recruitment itu seperti apa. Lalu pengelolaan Vconroom, roomnya itu bebas para peserta yang menentukan ya, bisa Zoom, Webex, dan lain-lain. Masuk ke minggu kedua, setelah ada penjelasan dari tadi, penjelasan yang online recruitment dan pengelolaan Vconroom itu nanti akan masuk ke tugas. Dan tadi yang setelah saya jelaskan bahwa tugas atau kantung tugas nanti akan dibuat oleh kami, di mana nanti para peserta itu di akhir minggu pertama, misalnya akhir minggu pertama itu akan mengumpulkan tugas antara hari Minggu, Sabtu atau Minggu. Lalu minggu kedua masuk ke tema baru mengenai kreasi, narasi, dan digital flyer. Nah, nanti bagaimana cara membuat flyer, menggunakan aplikasi apa, bagaimana membuat flyer yang menarik dan bisa mengundang para peserta atau calon peserta untuk mengikuti kegiatan ini. Lalu juga narasinya seperti apa yang dibangun untuk membuat acara yang akan dilangsungkan berjalan dengan menarik gitu. Nah, ini akan diajarkan minggu kedua. Nah, setelah dipaparkan materi mengenai tema ini, nanti akan para peserta akan diberikan tugas mengenai pembuatan kreasi narasi digital flyer. Nah, nanti flyernya di akhir minggu, flyer yang sudah dibentuk nanti akan dimasukkan di Google Form atau di kantung tugas. Seperti itu. Masuk ke minggu ketiga, lanjut lagi menjadi presenter, host, dan moderator. Nah, jadi presenter, host, dan moderator ini tadi telah dijelaskan. Jadi dalam satu grup itu misalnya terbagi dalam 3 orang. Nah, 3 orang ini nanti role-nya gantian. Gitu. Yang satu jadi host dulu, sisanya jadi presenter dan moderator. Lanjut lagi, diputar lagi, sampai 2 sampai 3 kali ya. Kata Pak Gatot dengan temanya tadi yang presentasi dengan menggunakan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Tapi utamanya dikhususkan bahasa Inggris karena 2 kali bahasa Inggris ya, gitu. Setelah diberikan penjelasan, nanti dipraktikkan. Nah, menjadi presenter dan moderator ini nanti menggunakan room meetingnya tergantung para peserta tadi. Nanti akan dijelaskan ya kemudahan-kemudahan menggunakan roomnya itu, misalkan menggunakan Webex kemudahannya apa, menggunakan Zoom kemudahannya apa. Tapi perbedaannya cuma ada di waktu sih sebenarnya gitu. Nah, ketika nanti videonya sudah beres, minggu ketiga udah beres nih, nanti lanjut ke minggu keempat, yakni record dan upload video ke YouTube. Nah, nanti di sini karena setiap meeting itu diharuskan untuk kita merekam gitu. Tadi juga kan ada yang saya lihat di kolom chat bahwa ada yang minta direkam kan. Nah, itu sebagai salah satu bagian dari skill VCT. Jadi agar kita bisa melihat hasil meeting atau presentasi yang dipakai oleh narasumber gitu.
di dalam link YouTube itu tadi. Nah, nanti juga kita akan belajar recordnya itu seperti apa, menggunakan aplikasi apa, cara record yang mudah, lalu juga upload video ke YouTube juga caranya seperti apa dan gimana, karena bagi sebagian orang juga masih yang belum paham ya gitu bagaimana cara upload video ke YouTube seperti itu. Nah, di sini jadwal kegiatannya tadi telah saya jelaskan. Jadi nanti di setiap minggu itu ada kantung tugas berkaitan dengan tema yang ada di minggu itu gitu. Nah, di sini rentang waktunya. Kita kasih waktu kurang lebih di sini 4 hari ya untuk tugas, lalu untuk tugas dan juga kantung tugasnya gitu. Nah, di sini tugas peserta ya, tadi setiap peserta wajib mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh penyelenggara kegiatan. Lalu yang kedua, setiap peserta VCT harus berperan sebagai host, moderator, dan presenter masing-masing. Tadi ada yang disertasi pakai bahasa Indonesia dan 2 kali dalam bahasa Inggris, berarti 3 kali ya masing-masing. Nah, nanti hasil presentasi tersebut di-record dan YouTube. Gitu. Nah, nanti di kantung tugas itu dilampirkan link YouTube-nya. Gitu. Nanti saya kasih contohnya seperti yang telah dilakukan dalam kegiatan kami mengenai siswa magang di Samuel Center. Gitu. Nanti ada kita lampirkan contohnya kantung tugasnya itu seperti apa. Lalu setiap peserta wajib membuat flyer dan membuat digital form. Nah, wajib membuat flyer, nanti membuat flyernya ini menggunakan aplikasi apa? Misalnya Canva, misalnya lagi pakai CorelDRAW dan lain-lain sebagainya. Pokoknya aplikasi yang digunakan untuk membuat flyer itu bebas gimana para peserta. Yang penting mereka harus membuat flyer itu 2 kali atau 3 kali sesuai dengan pemaparan mereka atau sebagai posisi role mereka. Biasanya host yang bikin flyer tuh gitu. Lalu juga digital form. Nah, nanti mereka juga akan diajarkan membuat digital form itu menggunakan aplikasi atau perantara apa gitu. Tadi juga setiap peserta dibagi menjadi grup kecil ya, sudah dijelaskan tadi. Nah, selanjutnya nanti rules-nya itu adalah masing-masing grup membuat room video conference-nya sendiri. Satu grup itu satu room dan bebas menggunakan aplikasi apapun. Contohnya Zoom, Webex, Google Meet. Nah, ini kan terbatas waktu ya, balik lagi. Kalau kita menggunakan aplikasi yang gratis itu kita berbatas waktu. Misalnya Zoom itu kalau tidak salah cuma 40 menit. Webex itu 50 ya, Google Meet 60 menit, kurang lebih seperti itu. Jadi dibebaskan kepada para peserta untuk menggunakan aplikasi apa, room video conference senyamannya aja, nggak diharuskan harus Zoom, harus Webex gitu. Jadi senyamannya aja menggunakan apa. Cuman memang biasanya kita itu menggunakan Zoom gitu. Dan terlebih juga Bapak Ibu di sini selaku instruktur pasti lebih familiar dengan Zoom dibandingkan dengan Webex atau Google Meet gitu. Namun ya diharapkan sebaiknya sih aplikasinya mereka saling coba satu sama lain. Biasanya ada juga kan kayak saya di kegiatan kampung bahasa Jepang itu pada awalnya menggunakan Webex gitu. Namun banyak peserta yang mengeluh juga karena ya belum terbiasa lah. Tapi pada akhirnya terbiasa menggunakan Webex dan bisa gitu. Jadi disarankan sih aplikasi-aplikasi yang telah tadi saya paparkan di sini sih dicoba satu-satu ya. Ya walaupun nggak dicoba ketika pemaparan presentasi, tapi setidaknya dipelajari lah gitu. Apa Zoom itu keuntungannya, apa Webex itu keuntungannya gimana gitu. Nah, tadi topik pembahasan dalam presentasi itu ditentukan oleh masing-masing peserta. Diwajibkan topik pembahasan dalam tiap presentasi haruslah berbeda. Tentu berbeda karena diharapkan mereka tuh dapat mengekspor ya. Jadi kalau di video pertama nih yang jadi presenter misalkan dia bercerita tentang pengalaman hidupnya mengenai masa-masa sekolah atau masa-masa SMP atau masa kecil dia. Nah, nanti di video selanjutnya yang mana dia sebagai presenter ya dia tidak boleh membicarakan gitu. Ya, dia misalkan membicarakan cita-citanya dia, membicarakan keinginan dia setelah lulus sekolah itu akan seperti apa. Nah, itu diharapkan jadi temanya itu harus berbeda, nggak boleh sama. Lalu setiap presentasi yang dilakukan wajib untuk direkam, lalu diupload ke akun YouTube masing-masing peserta. Nah, di sini direkam di sini ya nanti akan diajarkan materinya seperti apa dan bagaimana di awal kegiatan di awal minggu ya gitu. Setelah tema yang satu beres nanti lanjut ke tema yang lain gitu. Jadi setiap video ini yang dibuat itu harus direkam tentu. Nanti para Bapak Ibu juga harus menjelaskan lebih lanjut kepada mereka misalkan recordnya menggunakan lebih mudah menggunakan aplikasi apa dan lain-lain sebagainya. Nah, tadi selanjutnya yang terakhir pemaparan materi itu akan ada kantung tugas di mana setiap peserta akan diminta untuk melampirkan tugas-tugas yang diminta sebagaimana terlampir dalam slide sebelumnya. Ya tadi, jadi kantung tugas itu akan diminta setiap minggunya sesuai dengan
tugaskan gitu. Kalau misalkan bikin flyer, ya upload flyer nanti ke kantung tugasnya. Nah, nanti kantung tugasnya akan seperti apa dan gimana, ya nanti akan biasanya kita menggunakan Google Form gitu kantung tugasnya. Jadi Google Form bagi Bapak Ibu semua mungkin lebih familiar ya dibandingkan digital form yang lain. Namun nanti penjelasan terhadap hal tersebut nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam pemaparan materi VCT sebelum diberikan tugas gitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih seperti itu. Saya cek dulu apakah Pak Sena masih tergabung di sini. Mungkin ada yang mau ditambahkan juga, karena bahannya ini dibuat juga oleh Pak Sena. Baik, terima kasih Pak Raka ya sudah handle tadi. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu. Tadi tiba-tiba saya ke-kick lagi nih dari Zoom ini karena sinyal. Ya tadi sudah jelas ya Pak Ibu apa yang disampaikan Pak Raka tadi. Kurang lebih ini sebenarnya hampir sama dengan ketika kita batch 8, hanya kita mencoba menanggulangi kendala-kendala yang pernah terjadi di batch 8. Pak Raka, suara saya jelas atau tidak ya Pak? Jelas Pak, aman. Jelas ya. Nah, bisa dilihat di sini ya, jadwal kegiatan bisa dilihat lagi, mungkin agak sedikit mundur ingin menambahkan. Kenapa kami di sini menulis dalam keterangan, contoh dalam online recruitment, kita memilih Google Form, kemudian pengelolaan Vicon Room Webex. Ini kembali lagi ke kesepakatan kita ya, Bapak Ibu. Apakah emang nanti ketika VCT akan dipaparkan Webex, atau Zoom, atau Google Meet, itu tergantung kesepakatan kita lagi nanti. Cuma ini sementara kami cantumkan Webex karena ketika batch 8 itu kita diajarkannya lebih spesifik ke arah Webex karena berhubung durasi waktunya yang terbatas ketika latihan VCT, jadi sangat tidak memungkinkan untuk dijabarkan semua aplikasi Vicon tersebut gitu. Jadi apabila Webex, Zoom, Google Meet itu dijabarkan dalam waktu yang terbatas itu kurang cukup. Jadi waktu itu kita pengalaman kami di batch 8 itu kita difokuskan kepada Webex. Kebetulan tadi kan ada yang bertanya juga ya di chat. Jadi penjelasannya seperti itu. Kenapa kita memilih Webex? Karena sesuai yang kita pernah alami di batch 8 itu lebih ke arah Webex yang diajarkan oleh para instrukturnya. Nah, kemudian contoh juga yang materi yang kedua terkait kreasi, narasi, dan digital flyer. Nah, di situ di dalam keterangan kenapa kita lebih fokuskan kepada Canva, Bitly, atau QR scan-nya, itu karena ketika batch 8 juga kita difokuskan apa yang kami cantumkan di keterangan ini. Jadi, balik lagi untuk jenis atau aplikasi yang akan difokuskan di dalam pelatihan VCT TED 9 ini tergantung kesepakatan kita lagi mau yang mana. Itu silakan kepada Bapak Ibu atau para peserta yang ada di Zoom ini tinggal disepakati saja yang akan kita fokuskan dalam VCT batch 9. Baik, sisanya mungkin tadi sudah cukup jelas ya dari Pak Raka. Mungkin sekian dari tambahan dari saya Pak Raka. Ya cukup Pak. Mungkin mau ditanyakan dari Bapak Ibu semua. Nanti kan para instruktur ini yang akan menjelaskan lebih lanjut kepada para peserta. Dari kita yang kita sudah rancang dan kemarin sudah obrolkan dengan Pak Gatot, kurang lebih seperti ini. Jadi tidak ada perbedaan. Mungkin bagi yang sudah ikut VCT yang sebelum-sebelumnya pasti akan merasa ada kemiripan ya gitu. Dan memang kita ngambil contohnya dari VCT yang sebelumnya. Memang tugasnya kita lebih sederhanakan karena di VCT sebelumnya banyak tugas-tugas yang dirasa menurut kami itu menambah beban dari si peserta itu sendiri. Mungkin seperti itu. Ya, ada Pak Fahrial Saputra, Pak Sena. Ada Pak Fahrial, boleh dibuka mute-nya, silakan. Ya, terima kasih Pak Sena dan Pak. Ya, ini Pak sekedar ingin klarifikasi, konfirmasi lagi ulang.
atau disampaikan oleh Pak Gatot tadi pagi ke saya untuk perbedaan tugas antara guru dan peserta siswanya itu ya Pak ya. Kalau misal tadi saya lihat dari presentasinya Pak Raka kan itu peserta digeneralkan secara umum guru dan siswa. Tapi kalau menurut yang disampaikan Pak Gatot tadi pagi bahwa guru itu disampaikan bahwa maksudnya guru tidak perlu melakukan presentasi, mereka hanya perlu mengajarkan ulang apa yang kita ajarkan di hari Senin, misalnya seperti itu, mereka ajarkan ulang kepada siswanya, kemudian siswanya yang melakukan presentasi seperti itu. Jadi kira-kira saya ingin konfirmasi ini yang mana yang benar, apakah guru juga melakukan presentasi atau guru tidak melakukan presentasi, yang melakukan presentasi adalah peserta siswanya. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ini Pak Maryam. Jadi semua guru yang ikut ini, yang saya tadi diskusi memang betul. Guru-guru yang sudah sekarang ada dalam sistem itu sudah biasa dengan SU dan sebagainya. Hingga kita berpikir tadi pagi diskusi, kalau yang tadi dijelaskan oleh Pak Raka sama itu adalah garis besar. Tapi khusus guru yang akan masuk ini dan guru sudah berapa kali dia udah ngajar pakai Zoom, pakai Webex, pakai Google Meet, itu yang kita masuk itu kita akuin sebagai RTL, itu satu itu. Yang kedua kita percepat guru-gurunya itu kalau bisa dalam 1 minggu itu selesai. Hingga berikutnya lagi itu adalah untuk siswa-siswanya gitu. Jadi guru kalau yang dia udah ngajar itu nggak perlu presentasi lagi, tapi dia harus menunjukkan bisa flyernya ada, ininya, lainnya dan sebagainya. Kecuali dia bikin room juga hanya review saja. Itulah yang dari bagi aku diskusikan. Dan yang dijelaskan sama Raka ini adalah untuk garis besar saja. Tapi justru sekarang ini aku bisa diskusi dengan kawan-kawan yang akan jadi tutor. Kita di lapangan, guru-guru kita itu udah jago semua karena tiap hari ngajar pakai Zoom atau pakai Webex atau pakai Google. Kalau dia ikut dalam latihan ini yang sembilan, dia nggak perlu presentasi lagi. Itu yang kita pikirkan. Tapi dia harus buktikan bahwa dia bikin flyer dan sebagainya yang dia belum buktikan. Itu yang kita coba diskusikan sore hari ini. Karena nanti yang di Kalimantan Utara, contohnya Pak Varial yang tanggung jawab atas semua guru dan siswa yang ada di sana. Nanti Pak Kusen yang ada di Jawa Timur jawab terhadap semua yang ada di Jawa Timur. Kemudian Jawa Tengah ada siapa lagi. Jadi kita coba ke regional base gitunya, jadi provinsi base gitu. Tapi belum itu kan kita harus jelasin berat ya, tadi yang 4 minggu itu, dan ini juga menjadi pemikiran kita semua. Setiap provinsi mungkin akan berbeda. Intinya gini, bahwa siswanya yang kita siapkan adalah 2 kali dalam bahasa Inggris itu muncul. Tadi yang kita jelaskan grup-grupnya. Kira itu. Itu Pak Maria. Baik Pak, terima kasih. Ya. Jadi justru kita ketemu solusinya adalah untuk mengecek lagi. Karena dari diskusi kita tadi pagi, khusus untuk guru memang kita treat khusus gitu. Dia udah ngajar dan menjalankan. Kalau dulu VCT sebelum tidak semua guru bisa ngajar pakai Vicon. Tapi karena dalam tahun terakhir atau yang terakhir, yang sudah ngajarkan kali per minggu itu ya nanti kita tinggal kita sepakati sama instruktur gimana kita menyatakan bahwa dia nggak perlu presentasi lagi gitu. Misalkan kayak gitu, atau dia sekali presentasi tapi ada flyernya, ada QR code-nya, ada langsungnya gitu. Sehingga dia yang mendesain itu minimal dia tahu karena minggu depannya atau 2 minggunya lagi dia ngajari 6 orang, 9 orang siswa yang ada di sekolahnya dia di bawah bimbingan dia. Supaya ikut yang tadi dibimbing oleh Pak Raka dan Pak Nena itu yang kita bahas malam juga. Siswanya itu harus ikut semuanya, tapi ya, instruktur yang ada sekarang dibantu oleh guru-guru yang kita
ininya RPL-nya gitu kira-kira itu. Sehingga kalau sekarang saya punya 135 dan misalkan nanti ada 300 guru yang dan dari 600 atau 300 guru 300 siswa. Nah 300 itu kita coba cepatkan dalam seminggu 2 minggu, dan setelah 2 minggunya adalah di 300 plus 100 ini memperbanyak siswanya untuk bisa mengerti toolkit skill set CGT. Strateginya kira-kira gitu. Ya yang dengan cara itu diharapkan yang lulus yang mengerti makin banyak gitu. Karena dari pengamatan kita dari 1 sampai 9 rata-rata yang lulus itu kan 20, 30, 40% tergantung dari intensitas kita. Karena memang waktunya dari evaluasi kita 1 sampai 8. Nah, ini kayaknya harus kita sempurnakan lagi untuk pengembangan-pengembangannya gitu. Jadi ini penyempurnaan supaya di setiap sekolah itu ada guru-guru yang ngerti CGT dan Cikakban. Kita punya SMK 14.000, SMA 12.000. Kalau murid kita itu SMK 4,5 juta, yang SMA sekitar sama, 8-9 juta adalah siswa. Yang ilmu IT-nya dipercepat, dikembangkan dengan ilmu-ilmu yang terbaru dan sebagainya sebagai salah satu alternatif gitu. Dari banyak sumber, ini salah satu aja sumber yang kita kembangkan. Ini salah satu upaya percepatan anak-anak memanfaatkan skill set IT untuk meningkatkan kompetensi komunikasi ya, itu untuk bisa masuk kemana-mana. Tapi nanti skillnya otomotif, animasi, kemudian kesenian, industri kreatif, tapi dengan skill set dia bisa komunikasi, dia belajar ke maestro manapun juga. Tujuannya untuk meningkatkan mengimplementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke, kira-kira gitu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Jadi ini kita sore ini adalah brainstorming perubahan-perubahan, masuk tadi pagi yang sudah Pak Varial, nanti Pak Kusen juga yang Jawa Timur, kemudian yang Jawa Barat nanti kita lihat. Gitu. Jawa Barat sebenarnya sudah ada timnya, tapi timnya lagi mau istirahat katanya karena capek. Belum, ya sudah, nggak apa-apa, nanti kita bentuk tim lagi yang baru aja, yang cuma SMK. Ya, nanti saya ada diskusi dengan Kak Subdit SMK-nya Pak Edi Purwanto. Ya, ada 2.900 SMK di Jawa Barat, yang mana kita coba akan masuk penetrasi dan memanfaatkan guru SMK yang ada. Supaya 2.900 SMK di Jawa Barat itu cepat siswa-siswanya mendapatkan peningkatan kompetensi bahasanya. Karena ada pesan dari Ridwan Kamil bahwa kan pada waktu itu Dewi kepala dinasnya bagaimana anak-anak Jawa Barat bahasa asingnya ditingkatkan. Nah, ini salah satu upaya kita dengan pesanan dari Pak Gubernurnya untuk Jawa Barat. Kira-kira itu. Silakan ada pertanyaan. Halo, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Halo, Selamat sore Pak. Bisa nanya dikit? boleh Pak. Saya Anwar dari Jawa Timur. Maaf tadi saya ketinggalan dikit. Tentang jadwal kegiatan selama 1 bulan, untuk rinciannya bisa kan nantinya di-share dalam grup Pak, supaya semuanya terarah, satu visi, kalau ada kesulitan bisa lihat grup dan sebagainya.
minggu ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Dan semacam itu, Pak. Terima kasih, Pak ya. Iya, pada prinsipnya pasti. Ya, halo Pak. Silakan, Kak. Oh, Bapak duluan aja, Pak. Jadi gini, nanti kontak dengan Pak Kusen. Saya dilamar dengan Pak Kusen. Jadi MGMP dan Inggris yang masuk instruktur kita bagi itu. Jadi gini, di masukan yang hari ini garis besar jadwalnya itu adalah garis besarnya semacam itu. Tapi di tiap provinsi harapan kita instruktur itu akan bersinergi dengan guru-guru yang ada di situ. Dan kita berharapnya bahwa minggu pertama itu guru diselesaikan dulu. Maksimal minggu kedua. Dipercepat. Jadi pakai RPL dan sebagainya minggu kedepannya. Itu skenario-nya. Sehingga gurunya Kusen ya. kantong-kantong tugasnya ya di siapa. Kira-kira gitu, Mas. Semuanya sama, Pak ya, semua provinsi ya. Jadi semua info yang berkaitan dengan kegiatan VCT akan diinfokan di grup. Oke, Pak, makasih banyak ya atas informasinya. Pak Gatot mungkin mau menambahkan, mohon maaf Pak. Ya, jadi sebagai tambahan lagi, jadi yang data yang aku masuk di sini itu contohnya gini ya. Jawa Barat itu ada Bu dari SMA 2 Padalarang. Iya, Pak. Oh, jadi gini. Jadi nanti yang dari SMP juga kita lihat berapa jauh untuk SMA SMK-nya itu kita coba siapkan bareng. Itu ada yang dari Tambun. Nanti Anda persenku di Jawa Barat ya. Saya, Pak? Ya. Ya, di SMA 2 Padalarang, Pak. Betul. Aku dari SMK 4 Bogor. Pak Mujibur Rahman. Cuma dari Bu Eman. Dari Man 1 Bogor. Oh iya Pak, mohon maaf Pak, saya mau melampirkan contoh kantung tugasnya. Iya. Silakan. Ya, jadi Bapak Ibu semua ini contoh kantung tugasnya ya. Nanti kantong tugas inilah yang akan diberikan tiap minggunya. Ini salah satu contohnya yang sudah kami buat untuk kegiatan siswa magang di Seamel. Ini contoh kantung tugasnya yang akan disebar tiap minggu. Jadi kantung tugas itu kurang lebih akan ada 3 atau 4 kantong tugas. Di akhir nanti yang akan menjadi data siapa-siapa aja peserta-peserta yang sudah mengumpulkan tugas. Ini contohnya. Nanti untuk pengumpulan tugas yang record dan upload ke YouTube, itu nanti link YouTube-nya itu nanti dilampirkan di sini. Nanti kita cek apakah benar link yang di link atau video tersebut. Jadi kita bisa cek. Gitu. Begitupun juga dengan flyer nanti kita akan meminta, maksudnya di Google Form nanti akan dilampirkan tugas flyer. Nanti mereka bisa upload gambar flyernya ke Google Form atau kantong tugas. Nanti kita bisa cek seperti itu. Mungkin gitu aja Pak Gatot. Ya, tapi Kakak, jadi ini kita dorong yang semua kantong tugas itu adalah di provinsi, tidak di pusat. Jadi nanti tanggung jawabnya masing-masing, ya itu. Ini hanya contoh aja, karena kita pengen pelan-pelan, karena ini 9-10-11 itu langsung kita berdayakan di provinsi, yang dengan dinas provinsi, karena nanti juga surat izin, surat-suratnya kita langsung ke dinas provinsi. Jawa Timur kita sudah komunikasi dengan Ibu Tati dan kawan-kawan yang ada di dinas provinsi.
kita udah sepakat dengan Pak Edi contohnya ya. Untuk yang SMK dengan Pak Endra, kemudian yang Kalimantan Utara dengan Pak Ahmad, dan kita akan coba kontak provinsi dan kawan-kawan yang instruktur sekarang sama yang sudah lulus, coba kita akan data lagi, kita tanya mau nggak ngembangin untuk provinsi yang masing-masing, khusus untuk anak-anaknya bisa menguasai skill set ini sehingga mereka bisa makin cepat belajar dari manapun juga, dari maestronya, karena dia udah punya skill set sebagai virtual coordinator. Kira-kira intinya di situ. Memang ini beda karena caranya juga beda. Kenapa? Karena di guru-guru yang sudah ikut itu, yang saya percaya bahwa mereka sudah terbiasa dengan Pikon. Sekarang kita dengan skill set ini bagaimana meningkatkan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Kira-kira itu. Dan satu hal lagi yang kita dengar bahwa SMA boleh ngambil mata pelajaran dari SMK atau mata pelajaran dari kemanapun juga ya, yang karena mereka belajar. Tapi contoh yang sedang kita garap dengan ITB, itu lebih dari 30-an SMK yang belajar tentang IoT. Tapi kita juga tawarkan pada anak SMA bahwa bisa belajar IoT juga gabung dengan kelompok ini gitu kan. Dan ataukah dengan Unpad yang perikanan. Anak SMA boleh belajar perikanan walaupun itu SMK perikanan, bukan SMK perikanan. Tapi bisnis yang berkembang untuk ikan hias itu dia bisa belajar dari maestronya, ya. Pola ini yang terus akan kita kembangkan sehingga anak akan belajar dengan passion apa yang dia kembangkan. Tapi untuk itu kita bekali dengan skill set virtual coordinator sebagai satu alternatif. Jadi Google Meet ada, ini juga Webex ada, kemudian Zoom ada, banyak ruangnya, tapi bahwa mekanisme itu yang coba kita ajari. Nanti kita lihat aja perkembangannya ke-9 ini apa yang terjadi. Gitu. Dan satu hal lagi yang kenapa kita dorong bahasa Inggris, karena kita dorong anak-anak kita itu ikut lomba-lomba yang ada di dunia, karena itu kuncinya bahasa Inggris. Kalau dia menang, apakah lomba di Singapura, apakah di Jepang, di industri manapun juga, dengan big data, dengan data sebagai agen data analis, kita bisa mencari talenta-talenta yang terbaik. Nah itu dari manapun juga, dia bisa berkembang dalam karirnya. Gitu. Itu harapan. Jadi kenapa saya bilangkan dengan bahasa adalah apapun jurusannya, bahasa kuncinya. Itu itulah kita coba berbuat bahasa asing. Saya ingin kalau boleh, kalau bisa anak-anak kita itu bisa bicara kayak Mas Menteri gitu. Bahasa Inggrisnya kayak Mas Menteri dan sebagainya. Kita generasi yang akan datang yang kita. Kira itu. Silakan, ada yang tanya. Raisen Pak. Ya, silakan. Bu Ulfa dulu tadi Raisen, dibuka aja Bu mute-nya, dipersilakan. Halo. Halo Bu Ulfa. Oke, ke selanjutnya aja. Bu Alfi Rodia. Dibuka saja mute-nya Bu. Halo. Mohon izin Mas. Mohon izin Mas. Oh iya, Bu Julia. Mungkin bisa membacakan itu Mas. Pertanyaan yang ada di chat sepertinya banyak itu. Itu saja, terima kasih. Tadi? Saya tuh sempat keluar tadi di kolom chat, tadi sempat keluar dari room, jadi nggak chat yang sebelumnya nggak ada. Mungkin bisa di
ini. Yang di saya nggak ada Pak, soalnya Pak. Oke. Ada pertanyaan betul, dari bajakan. Brandon. Silakan. Ini Mas Raka dari Pak Origim ini. Mohon surat undangan untuk kita TV untuk disampaikan kepada kepala sekolah agar kita sebagai peserta diberikan surat tugas dan agar bisa fokus di kegiatan ini. Jadi gini Bu, saya jawab aja. Saya udah punya datanya, data itu Iya, yang Pak. kemudian undangnya kemana. Nanti suratnya akan kita kirim kepada calon instruktur itu. Makanya penjelasannya dari sekarang, karena berbeda. Ya, dari data yang masuk, kemana undangan pemberitahuan itu diberikan, kita udah punya datanya. Nanti kita kirimkan. Gitu. Kira-kira itu. Masalah. Ini ada yang resen lagi Pak. Oke. Bu Yulfi dari Bandung. Bu Yulfi. Silakan. Iya Pak, terima kasih atas waktunya Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak, alhamdulillah kemarin waktu batch 78 itu kami dari SMA 2 Padalarang 35 peserta siswa yang ikut, 35 pesertanya juga lulus. Nah, untuk yang batch sekarang kan ada perubahan ya Pak. Saya cuma izin bertanya aja karena kemarin kan melalui koordinator wilayah gitu. Nah, sekarang tuh kan kebetulan Jawa Barat kan sedang off gitu. Jadi nanti kantong tugas kemudian bagaimana ya Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang berbeda itu berarti nanti pada saat penugasan ya Pak ya. Jadi satu berbahasa Indonesia, dua pertemuan. Jadi satu kelompok itu maksudnya 3 kali presentasi, satu bahasa Indonesia, 2 bahasa Inggris atau bagaimana Pak? Betul. Jadi satu bahasa Indonesia, 2 bahasa Inggris. Itu karena dalam kita satu kelompok. Iya, jadi contohnya Bu Yulfi nanti bertemu dengan Bu Alfi, dengan Bu Ulfa, misalkan aja kan. Ini masing-masing punya sisanya 10 atau 20 atau 35. Nanti silakan diskusi gabung siswanya. Kayak yang storytelling yang kita kembangkan di Jawa Barat itu. Oh iya baik Pak. Ya baik. Kayak gitu. Seperti Ya, karena dari situ kan kita dorong dia menjadi level yang kedua supaya anak-anak itu cara dalam bahasa ini gitu kan. Ya, bisa berbicara makin banyak gitu kan. Arahnya ke sana gitu. Kalau kantong tugas kita akan tanya pada yang daftar di sini yang Jawa Barat ini kan ada 19. Nanti kita siapin aja. Kita akan menjadi koordinator di sini di Jawa Barat gitu. Kemudian nanti kita tadi diceritakan oleh kita untuk guru gitu kan, guru ternyata ada guru yang juga misalkan ikut 20, kita tinggal cek aja, Bu sudah ngajar online kan bisa, jadi dia nggak perlu tugas, kita mikirnya nggak perlu tugas presentasi lagi, tapi tolong bikin file Google, QR code dan sebagainya, nah Anda tunjukkan bahwa Anda bisa, hingga nanti Ibu guru itu minggu berikutnya dari sisanya. Kalau Anda kemarin kan terus kan, nah terus wilayah kan. Sekarang ini kita dorong guru-guru yang ada yang masih dan itu mengajari siswa-siswa di sekolahnya, dan kita mintakan guru IT sama guru bahasa Inggris kerjasama biar bisa melihat kemampuan anak-anak itu dan sebagainya. Kayak gitu. Dan kita terbiasa dengan program asing gitu. Nah, poinnya yang terus dan kalian inti akan terus kita lakukan. Karena sekolah kita diskusi dengan itu ya cerita gimana strateginya 2019 SMK itu ditingkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Sudah kita
kita lagi ngatur strateginya untuk ngatur kita habisnya kayak gitu. Kayak gitu. Ya. Berarti masih boleh berkolaborasi tidak hanya dalam satu sekolah aja Pak ya. Jadi misalnya lintas dengan kota lain juga masih bisa ya Pak ya. Masih bisa. Dan provinsi lain ditangkap juga gitu. Dan nanti kan diadu umum. Baik Pak. Jadi bicara jadi diskusi. Jadi di situ. Baik Pak. Karena itu hanya tool aja. Gitu. Itu ya oke. Kalau aku minta Anda untuk koordinasi Jawa Barat ya. Baik Pak. Apa? Dengan siapa ya Pak koordinasinya Pak kalau di Jawa Barat? Ya sementara kan dari data yang aku punya ini 16 orang. Ya. Jadi kalau aku bisa minta Anda sama siapa, ini pilih aja teman yang kenal. Kita diskusi gimana mekanisme tempat gitu kan. Ya. Gitu, Bu. Ya. Di grup juga ada nian. Iya Pak. SMA yang harus kita kejar di Jawa Barat juga SMA. Karena gubernur itu mengajar kita gimana supaya banyak anak Jawa Barat bisa bahasa Inggris. Oke Pak. Cuman kan ada kendalanya gini Pak. Ada kendalanya begini Pak, karena kebetulan kan tim inti Jawa Barat sedang off, jadi kemarin tuh informasi untuk yang batch 9 itu tidak menyebar ke seluruh wilayah Jawa Barat, bahkan ini juga saya dapat informasinya juga belakangan gitu Pak, yang informasi tentang untuk pesertanya itu Pak, jadi mungkin sampai sekarang mungkin peserta yang mengikuti masih sedikit gitu Pak, apakah ada perpanjangan waktu untuk pendaftaran peserta Pak? Sampai tanggal 3. Tanggal 3 ya Pak ya? Oh iya. Aku juga punya datanya dari yang ke Barat itu. Yang Barat itu memang yang banyak SMA, SMK-nya banyak murid-muridnya. Itu yang lagi kita kejar. Supaya makin banyak sisanya yang kayak tempatmu contohnya. Saya kan lulus kemarin 35. Ya Pak. Itu enggak naik jadi 300 gitu loh. Itu satu sekolahan Pak. Cuma satu sekolahan aja. Tapi kan kalau mau jadi orangnya ditawar sedikit kan ini jago gitu. Iya Pak. Itu karena contohnya yang di SMA plus jadi Bogor itu dia bikin lomba di kelasnya. Rasanya bahasa dia untuk Inggrisnya. Nah itu yang kita kejar gitu loh. Makin banyak anak itu pinter bahasa Inggris. 5, 3, 4, 5 datang dia akan ke mana-mana gitu. Itu harapan kita. Siap Pak. Ya, makasih ya Bu Yofi. Nanti dapat informasi rasa. Jawa Tengah, Pak. Ada siapa Jawa Tengah ya? Nah, cuma ini ada Pak Zainul Arifin, ada nggak? Pak Ahmad Soleh. Atau Pak Teguh. Jogja, Jawa Timur ada Buning, aku lihat tadi. Buning, kalau aku ada komunikasi dengan Pak. Ada. Iya Pak, sudah Pak Kusen juga sudah join. Ya. Pak Kusen gimana ceritanya? Ini baru 18 padahal Anda bilang ada 3 bulan lebih. Pak Kusen? Gurunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar Pak Kusen? Iya Pak. Sinyalnya tidak cukup bagus ya Pak. Tidak apa-apa. Tolong teman-temanmu itu yang kemarin ikut cerita aku itu dimasukin lah. Karena kita pengen siswa-siswa di bawahnya itu makin banyak gitu loh. Iya Pak, karena memang ini Pak, situasinya di Jawa Timur kemarin kan di ini Pak, proses rekrutmennya memang masih belum bisa maksimal itu Pak kemarin. Barangkali kita manfaatkan sisa waktu untuk pendaftaran sampai tanggal 3 itu Pak. Iya monggo. Cuman yang jadi pemikiran kami ini Pak yang masih belum punya skema itu kan kita ketika kantong tugas itu berada di Seamolek kita aksesnya bagaimana Pak atau mungkin ada
bagaimana Pak? Yang saya belum tahu maksudnya. Ini yang kita pikir kantong tugasnya di tanganmu, Mas. Jadi kita coba diskusikan. Makanya kita pertemuan di sini karena itu lagi diskusi karena anggota provinsi itu yang mengurusi kantong tugasnya. Jadi kantong tugas itu memang hal baru. Ya nanti Anda report ke kita siapa-siapa yang lolos dan link-linknya ada semuanya. Ya sudah kita masukin dalam sistem terus kemudian sertifikatnya keluar gitu aja. Kita mudahkan. Oh berarti prinsipnya ke Camolek kita laporan gitu Pak ya? Iya, laporan aja Mas. Jadi ini kan gabungan antara kita pensain dan Camolek sama kita. Jadi kan provinsi, makanya pemberdayaan provinsi itu yang terus kita dorong karena begitu batch 9 ini bagus, nanti kan di Jawa Timur kan lebih dari 1000 SMA, 1200 SMK. Nah, seberapa jauh itu bisa didorong semuanya sampai 3-4 gelombang gitu. Oh iya. Kayak gitu Mas. Ya kita kerjakan yang memang sudah mendaftar ini saja dulu Pak sampai pada tanggal 3 itu. Dan yang memang kita masih punya waktu, kita maksimalkan sisa waktunya sampai tanggal 3 itu Pak. Oke, setuju. Nanti ada PS10 juga yang terus ini Pak peran instruktur Pak. Kan instruktur itu kan teman-teman yang alumni VCT Pak ya. Terus yang teman-teman bahasa Inggris, guru bahasa Inggris yang tergabung itu skema kita ngelatihnya bareng dengan siswa atau kita dahulukan Pak? Kita dahulukan aja. Jadi aku cerita tadi ke Pak Fahyal. Guru-guru yang bahasa Inggris yang ada kita selesaikan dalam 2-3 hari. Latihannya, dia tahu itu. Nah kita udah lakukan yang program yang lain, ONG2 itu anak-anak negeri kita terdetin 2 hari, nanti udah dia bisa jalan. Jadi guru-guru bahasa Inggris yang belum pernah latihan, makanya lokal penanggung jawab itu yang kita perlukan supaya Anda tahu guru-guru mana yang belum, ya udah kita terdetin pada setelah tanggal 6 itu sudah 8, 9, 7 hari. Prinsipnya kita kelola ya Pak ya? Ya, kalian kelola Mas. Itunya. Itu aja, tinggal memudahkan distribusinya. Jadi Anda yang paling tahu di Jawa Timur. Ini belum, kurang ini ajari. Tapi minggu pertama itu adalah fokusnya untuk guru-guru. Gitu. Minggu pertama itu terhitung setelah tanggal 3 itu, mulai tanggal 4 itu Pak ya? Tanggal 6. Ya, tanggal 6 Pak mulainya berarti. Ya. Nah, sudah. Berarti tanggal itu siswa belum dilibatkan Pak? Enggak, saya kira jangan dulu. Jadi 789 itu adalah untuk gurunya aja. Oke. Nah, siswa baru setelah gurunya kena semuanya, siswanya dilibatkan. Kan ditanggung jawab oleh guru. Iya. Pak Gusen, siap bantu Pak Gusen di belakang sampean, oke? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, siapa lagi nih? Jadi Jawa Timur clear ya, Pak Gusen ya? Ya Pak, ya Pak. Nanti kita intern teman-teman instruktur kita rapatkan dulu Pak. Sesuai dengan data yang mendaftar di Camolek. Ya, ini data tadi udah tak kirim. Sama nanti yang pesertanya nanti kita lihat. Yang sudah sampai hari ini mungkin kita bisa download. Tapi nanti yang tambahnya nggak banyak. Terutama tapi gini, kalau ternyata nanti ada tambahan sisa-sisa, silahkan aja. Kita buka aja, karena kita salah-salahnya. Jadi misalkan nanti, rupanya ternyata ada tambahan 5 atau 10 atau 20 sisa, boleh saja. Orang belajar nggak bisa ditahan. Asal gurunya tambah. Dan itu sampai, tadi aku bilang Bu Yulfi kan, yang di Padalarang. Dia udah lulus 35, Bu. Nanti mau 300, boleh. Sekolahnya gitu misalkan, makin banyak yang pinter. Kemudian di Bogor itu 1.200, semuanya pas 1, 2, 3, ikut ini di bahasa Inggris kan. Ada lomba tiap pas, lombanya angka salah, sekali. Itu masih bagus, dan itu sekolah menjadi
promosi pas itu bahasa Inggrisnya lebih bagus dari yang lain. Itu yang aku dengar. Betul gitu. Dari Banten siapa nih? Siapa? Bertanya aja. Makasih ya Pak Busen. Ya Pak. Jawa Timur tolong bantu Pak Busen dan Kuning. Siapapun juga ada dia dan sebagainya. Siapa lagi? Dari Banten atau dari Lampung, terus Sumatera Barat. Pak, mohon maaf Pak. Ya. Ini ada yang bertanya di kolom chat, ya ini untuk instruktur yang misalkan tidak ada peserta dari provinsinya bagaimana? Dari mana provinsinya? Itu Pak. Pak, ini Bu Mary Saang, bisa unmute aja Bu, ditanyakan langsung. Halo. Dari Kalteng katanya Pak. Kalteng. Ada Kalteng. Ada Pak ya? Beliau ini dari Kalteng. Aku ada Pak ya. Siapa Pak? Bu Apriani dari ini, ini kan Kalteng ya. Ada Bu Apriana, SMK 7, kemudian Dinata, Palangkaraya. Ada juga yang Bu Merisa, Anggriani, SMA. Ada 4 instrukturnya. Enggak ada apa nih? Kita tanya. Kita tanya kan Ibu. Ini beliau. Ya, sekolahnya mana? Bu Merisa bisa diperjelas lagi? Maksudnya pertanyaan itu seperti apa dan bagaimana? Karena saya juga agak bingung juga ini. Ya, selamat sore Bapak. Iya Pak, Ibu. Mary Saang dari Kalteng. Iya, saya dari Kabupaten Kampar, Pak. Saya instruktur dari BATS 4 dulu. Misalkan ya Bapak, yaitu misalkan jika peserta dari Provinsi Kalimantan Tengah itu tidak ada, itu pertanyaan saya Pak, bagaimana kami sebagai instruktur di Kalimantan Tengah, gitu. Apakah join dengan provinsi lain atau kami on-job begitu? Terima kasih Pak. Satu, kalau diskusi nanti gabung sama biologi atau sama dengan Pak Busen kalau mau mengaturnya. Anda kan dari SMA 1 kapal dulu. Kalau Anda udah iya Pak dengan guru-guru yang ada, nanti kita lihat guru-guru yang ada di Kalimantan Tengah dan siswanya. Kalau nanti Anda udah refresh mereka dalam seminggu pertama itu, kemudian Anda kan punya murid toh. Iya. Itu murid-murid yang guru-guru itu diajakin. Mau 3, mau 6. Kalau biologi kan kemarin 30. Aku kemarin yang sekarang dari beberapa sekolah di Jawa Barat itu ada yang 50, 30. Sisanya dimasukin gitu. Aku punya datanya. Nah, tapi yang data Kalteng aku belum lihat karena masih terbuka gitu. Nanti kita kasih informasi Bu. Mary. Oh ya, tapi kalau misal seperti itu tadi, saya mempromosikan teman-teman di sekolah di kelas, teman-teman guru, dan kemudian meminta mengajak siswa mereka begitu ya Pak ya? Iya, contohnya di Kalteng itu ada Bu Apri nanti. SMK 7 Palangkaraya. Ya, itu contohnya gitu kan. Ada lagi Muhammad Juli, ya, Dinata, itu nggak ada dari mana, itu Palangkaraya. Ada Bu Fitria Yunita, unit gabung aja. Itu udah ada 4 instruktur di situ. Ya, nanti dilihat aja yang lain kalau ada lagi gitu kan. Ini dengan 2-3 instruktur dan masing-masing instruktur punya 10 sampai 15 siswa misalkan, itu udah sesuatu untuk
Nanti Kalteng kan juga berdebat dengan Pak Fahrial dari Kaltara, dengan Pak Kusun dari Jawa Timur, misalnya loh ya. Gitu ya. Kalau ini kan itu Bu. Iya, baik. Terima kasih banyak. Itu ya. Iya, Pak. Anda jadi kontak person kita di sana ya. Kalau tidak apa-apa, Anda sama Bu Api nanti. Anda kenal toh? Kenal banget, Pak. Ah, iya, iya. Ya. Ada berapa Thank you, itu Pak. Kalteng itu? Kita cuma ada 4 di sini tertulis. Iya, yang bersedia mendaftar ulang cuma 4 kemarin, Pak. Kita sudah ada teman-teman lain belum bisa ini bagi waktu mungkin. Oke. Tapi nanti kamu sebanyak mungkin ya. Yang buat ini ya. Ya, siap, Pak. Thank you banyak, Pak. Silakan. Kalimantan Timur kayaknya. Oh, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Firman. Atau Sulawesi Utara. Ya ini. Pesisir. Apa lagi? Atau Gorontalo, Burah Melati. Apa yang bertanya? Ini ada pertanyaan. Namun tadi yang di awal tadi dari Bu Kristiana yang beliau itu mengisi link saya Molet, namun belum ada balasan email sampai sekarang. Itu bagaimana Pak? Katanya. Nanti kan aja, kamu cek sama aja. Karena biasanya langsung dibalas terus kemudian registrasi ya. Gitu ya. Nanti dicek aja. Itu berarti harus ya kita bantu pendaftarannya. Yang untuk peserta toh? Ya ini Bu Kristiana ini sebagai balasan link saya Molet sebagai peserta kah? Iya, sebagai peserta itu kalau bagi Molet. Itu akan Halo? Halo? Ada lagi? Ini juga Pak terlewat. Ada dari Bu Rubaida Ros. Jumlah instruktur di provinsi jumlahnya Pak, apakah boleh ditambahkan jika masih kurang? Bagaimana prosedurnya? Dari aja kan dia ada itu apa? Google Form itu kan itu aja itu kita tahu kita. Dari mana Bu Ros? Provinsi mana? Dia tidak menjelaskan dari mana sih Pak? Oh dari Riau Pak. Dari silakan. Oh iya Bu Rubaida dari Kuantan Tinggi. Tidak ditulis sekolahnya di mana? Sekolah apa? Bu Rubaida sekolahnya dari mana? Kuantan Singging Pak. Ya, Kuantan Tinggi itu SD, SMP, SMA, SMA. MA Pak. Oh, nggak apa-apa. Di situ ada Bu Maria dari SMK 2 ke 9. Oke, silakan lagi. Siapa yang bertanya? Yang para peserta Pak, secara nasional atau berlokal provinsi ditunggu gitu Pak ya. Oke, nanti kita siapin Mas.
kita sampai hari Jumat mana yang langsung kita informasikan. Nanti kalau ada pertemuan nanti kita ini informasinya begini. Katanya langsung. Nah ini kita akan cek satu-satu lagi setiap provinsi siapa yang bertanggung jawab yang serta yang itu sini nanti kita coba gabungkan gitu. Atau kita dengan pesertanya juga kira gitu. Kita dari solusinya dan kita melangkah pada sekolah-sekolah yang anak-anaknya siap untuk meningkatkan komunikasinya. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nah bisa bertanya di grup ya. Di grup nanti ada yang tim kita itu ada kami, Pak Raka, Pak Sena, Pak Ahmad, kemudian juga beberapa kawan-kawan dari guru bahasa Inggris yang sedang kita siapkan. Nanti akan membantu, sama kita juga lagi eksperimen untuk yang guru IT, yang kaitannya kita coba ajarkan dengan Python. Jadi siapa yang nanti yang berkembang terutama SMA, bagaimana mengajar belajar Python tapi dengan pola semacam ini gitu. Jadi skillnya itu bagian fondasi untuk dia menambah belajar hal-hal yang terbaru yang kaitannya dengan kemungkinan bekerja sambil sekolah dan sebagainya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan sore hari. Terima kasih atas masukan, saran, sedikit untuk pengembangan ICT terutama untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak kita makin baik di dalam berkomunikasi siapapun juga di masa mendatang. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.